Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fadlan Munif dengan NRP 500-122-1077. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah metode inversi mengenai optim optimisasi global menggunakan metode simulate annealing dan juga genetic algorithm untuk menentukan parameter model melalui proses inversi data. Nah, di bagian tugasnya itu ada terdapat 5 nomor beserta nomor 5 itu adalah untuk video. Untuk penjelasan nomor satu itu nomor satu adalah diminta untuk menjelaskan apa itu optimisasi global khususnya metode SA dan juga GA. Nah, optimisasi global adalah metode pencarian solusi optimum yang digunakan untuk menemukan parameter model terbaik pada permasalahan inversi. Metode ini, metode optimisasi global, itu memiliki kemampuan mencari solusi pada ruang parameter yang luas hingga tidak mudah terjebak pada lokal minimum. Nah, pada tugas kali ini terdapat dua metode yang digunakan yaitu simulate annealing, yaitu metode ini terinspirasi dari proses pendinginan pada logam metalurgi. Cara kerjanya yaitu melakukan pencarian solusi secara acak ya, dan masih memungkinkan menerima solusi yang lebih buruk pada tahap awal agar dapat keluar dari lokal minimum. Kelebihan dari metode ini, simulated annealing ini adalah implementasinya sederhana, mampu menangani fungsi nonlinear dan tidak memerlukan turunan fungsi objektif. Namun kekurangannya, proses konvergensinya relatif lambat dan hasilnya dipengaruhi oleh parameter pendinginan. Lalu metode yang kedua yaitu genetic algorithm. Metode ini meniru proses evolusi biologis seperti seleksi, crossover, dan mutasi. Genetic algorithm menggunakan solusi sehingga eksplorasi ruang pencarian menjadi lebih luas. Nah, untuk kelebihannya sendiri, GA ini atau genetic algorithm ini eh, sangat baik dalam menghindari lokal minimum dan mampu menangani permasalahan kompleks. Namun metode ini membutuhkan komputasi yang lebih besar dibandingkan metode sebelumnya yaitu synthetic annealing sebagai kekurangannya. Namun eh, secara umum metode ini dua-duanya sama-sama efektif. Oke, berikutnya ada nomor dua. Ya, pada nomor dua itu dilakukan inversi data tanpa noise menggunakan dua metode tadi yaitu simulate annealing dan juga genetic algorithm. Nah, data sintetik yang digugakan itu menggunakan persamaan ini dx sama dengan M1 cos omega x tambah M2. Dengan parameternya yang pada soal itu disebutkan M1-nya 2,5, M2-nya 6,0 dan juga omeganya 20. Oke, itu untuk nomor yang apa namanya? Yang kedua itu diminta kayak seperti itu. Nah, kemudian saya akan langsung skip untuk penjelasan nomor tiga karena nanti akan saya untuk demokan untuk pada pemrograman untuk pada demo run pemrogramannya. Langsung skip ke nomor tiga. Nomor tiga itu simpelnya dengan data yang tadi itu ditambahkan noise acak menggunakan distribusi normal dengan minnya rata-rata 0 atau min 0 dan juga standar deviasi itu 0,3. Nah, noise ini ditambahkan untuk mensimulasikan kondisi data observasi nyata yang biasanya mengandung gangguan dan juga error dalam pengukuran. Nah, setelah noise-nya ditambahkan, proses inversi kembali dilakukan dengan menggunakan dua metode tersebut. Oke.
Kemudian saya akan lanjut ke apa namanya demo run programnya. Oke, di sini sudah ada eh, apa namanya source code-nya. Ini juga dapat bisa dilihat pada PDF yang saya kirimkan pada file tugasnya. Oke, selanjutnya kita langsung run saja. Oke, ini juga terdapat dua buah grafik yang dihasilkan dari source code. Ini nanti kita bahas di kemudian. Kayak bisa dilihat ini hasil dari inversi yang tidak yang tanpa noise. Annealing menghasilkan M1 sebesar 2,50002, M2 sebesar 6,00 dan kinetic algorithm itu sebesar 2,5 dan juga M2-nya sebesar 6,00. Nah, hasil tersebut ini menunjukkan bahwa kedua metode memperoleh parameter yang sangat mendekati dari true model. Nilai error yang diperoleh juga kecil sehingga akurasi inversi pada kondisi free sangat baik. Kembali pada tugasnya. Oke. Nah, ini grafiknya yang dihasilkan atau grafik ini saja. Ini adalah eh, inversi data tanpa noise. Bisa dilihat ini tidak ada noise di sini dan juga sangat mendekati datanya dengan true model. Pada di sini ada true model, simulate annealing, dan juga genetic algorithm. Ketiganya sama-sama berhimpitan sehingga hasil dari M1, nilai M1 dari M2-nya mendekati. Bisa juga dilihat pada tabel, errornya juga sangat kecil. Oke, selanjutnya pada inversi data yang dengan menggunakan noise. Oke, hasil inversi dengan noise pada simulate annealing itu menghasilkan seperti yang bisa dilihat pada layar. Itu M1-nya 2,5343, M2-nya 5,98866. Sedangkan untuk GA itu M1-nya sebesar 2,355 dan juga M2-nya sebesar 5,9863. Dengan eh, melihat hasil data tersebut, terlihat bahwa parameter hasil inversi mulai mengalami penyimpangan dari true model akibat adanya noise dan juga data observasi. Bisa dilihat juga dengan nilai parameter error pada data inversi yang setelah diberi noise itu mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan data tanpa noise seperti yang dilihat pada layar. Juga bisa dilihat pada grafik yang telah dihasilkan dari source code itu eh, mengalami perbedaan. Seperti pada grafik tersebut ini grafiknya tidak cukup berhimpitan juga data observasi plus noise ini mengalami banyak penyimpangan dari hasil yang telah disimulasikan. Oke, selanjutnya pada nomor 4 itu adalah pengaruh pemberian noise terhadap hasil model inversi. Nah, pada nomor 4 itu dilakukan analisis pengaruh noise terhadap hasil inversi parameter model.
Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, yang telah saya paparkan sebelumnya, penambahan noise menyebabkan nilai error inversi meningkat dibanding kondisi tanpa noise. Pada kondisi noise free, kedua metode mampu memperoleh parameter yang hampir identik dengan true model yang telah diberikan. Namun, setelah data diberikan noise, hasil inversi menjadi sedikit menyimpang. Hal ini terjadi karena noise menyebabkan data observasi tidak lagi merepresentasikan model yang sebenarnya secara sempurna, sehingga proses optimisasi menjadi lebih sulit menemukan minimum global yang tepat. Nah, namun meskipun demikian, kedua metode tadi yaitu simulate annealing dan juga genetic algorithm masih mampu memberikan estimasi parameter yang cukup baik dan tetap mendekati true model. Nah, sehingga bisa dapat disimpulkan bahwa keberadaan noise yang mempengaruhi akurasi nilai hasil dapat disimpulkan bahwa adanya noise ini bisa mempengaruhi akurasi hasil inversi. Semakin besar noise yang diberikan, maka hasil inversinya akan semakin menyimpang dan nilai error akan semakin meningkat. Oke, sebagai penutup, eh, bahwa tadi setelah dipaparkan kesimpulan, yaitu dengan adanya noise bisa mempengaruhi hasil inversi. Nah, demikian penjelasan tugas metode inversi mengenai optimisasi global ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.